Salpete Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menjadikan hati yang suci. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus yang disebut Nathanael. Santo Bartolomeus yang disebut dengan Nathanael dalam Injil hari ini, awalnya Nathanael sempat ragu dan meremehkan Yesus dengan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Namun keraguan itu hilang saat ia bertemu langsung dengan Yesus. Yesus memujinya dengan berkata, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata-kata Yesus ini membuat Nathanael tunduk dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan menyatakan iman yang mendalam. "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus mengajak dia untuk ikut dengannya dan akan melihat penglihatan-penglihatan yang besar. Setelah berbagi kehidupan bersama Yesus selama 3 tahun dan menyaksikan sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Nathanael berkomitmen untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dia dinyatakan sebagai santo dan martir karena setelah kebangkitan Yesus, dia pergi mewartakan Injil dengan berani ke daerah India hingga Armenia, dan akhirnya rela mati disiksa, dikuliti hidup-hidup demi mempertahankan imannya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita diajak
untuk mengikuti teladan Santo Bartolomeus Rasul. Gereja mengajak umat Katolik untuk hidup jujur, membuang segala keraguan, dan setia membela iman sampai akhir, seperti pengakuan iman Bartolomeus. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kita belajar dari Santo Bartolomeus untuk berani tampil apa adanya, tanpa kemunafikan. Kita membuang sifat kemunafikan dan segala prasangka buruk kepada sesama, dan memohon rahmat Tuhan, agar kita memiliki hati yang jujur, bersih, dan tulus dalam mengikuti Yesus setiap hari. Marilah mengikuti Yesus dengan penuh ketekunan, bersatu dengannya dengan penuh iman. Dia akan melihat kita sampai ke sudut hati yang paling dalam, seperti Yesus melihat Nathanael yang sedang duduk di bawah pohon ara. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.